Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 1 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami tinggal dalam kasih. Karena tinggal dalam kasih sama dengan tinggal dalam Engkau, ya Bapa. Dan satu-satunya cara adalah dengan tinggal dalam anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat tahun baru untuk kita semuanya. Renungan pagi kita hari Rabu tanggal 1 Januari tahun 2025 dengan judul Allah adalah kasih. Ayat tema diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih. Alamiahnya, hukumnya adalah kasih. Kasih itu telah ada sejak dulu dan akan selalu ada, yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, yang perjalanannya berabad-abad tidak berubah. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yesaya 57 ayat 15, Habakuk 3 ayat 6, dan Yakobus 1 ayat 17. Setiap perwujudan kuasa penciptaan adalah ungkapan kasih yang tak terbatas. Pemerintahan Allah mencakup kelimpahan berkat bagi semua makhluk ciptaan. Sejarah pertentangan yang hebat antara yang baik dan yang jahat, sejak pertama kali dimulai di surga sampai ke akhir pemberontakan dan pemberantasan dosa secara menyeluruh, juga merupakan pernyataan kasih Allah yang tidak berubah. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Dia memiliki seorang rekan sekerja yang dapat menghargai akan tujuan-tujuannya dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kristus, firman itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal. Satu dalam alamiah, dalam tabiat, dalam tujuan. Satu-satunya pribadi yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Allah Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segenap makhluk surga. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anak Allah yang diurapi oleh Allah, gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, memegang pemerintahan di atas semuanya. Hukum kasih adalah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk cerdas bergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung itu.
Tuhan menghendaki dari semua makhluk ciptaannya pelayanan kasih. Pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya. Ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa, dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela kepadanya. Dikutip dari buku Patriarch and Prophets, halaman 33 dan 34. Demikian renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan sekali lagi selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat tahun baru tahun 2025. Pekabaran renungan pagi hari ini penting untuk dipahami dengan baik oleh umat-umat Allah yang percaya firman Allah dan kesaksian Yesus. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 7 paragraf 2 yang berbunyi, Allah adalah kasih. Alamiahnya, hukumnya adalah kasih. Kasih itu telah ada sejak dulu dan akan selalu ada. Pertama, siapakah Allah yang dimaksudkan? Ini penting sekali dipahami. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 5 Maret tahun 1889 paragraf 8 menyatakan, ketika kita terkagum-kagum dengan kebesaran dan keadilan Allah, kita diarahkan kepada Yesus, kepada karakternya yang tak bercacat dan kasihnya yang tak terbatas. Di sana kita melihat Bapa dinyatakan dalam anak, karena Allah adalah kasih. Jelas sekali, Allah yang dinyatakan adalah Allah Bapa. Karenanya, Allah adalah kasih sama dengan Bapa adalah kasih. Dan hal ini sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Yohanes yang kekasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jelas bahwa Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Allah Bapa adalah kasih, dan renungan hari ini berkata, Allah Bapa disebut kasih, karena kasih itu adalah alamiahnya. Inilah pesan kedua yang perlu kita pahami. Kasih itu bukan sekedar perbuatan. Allah Bapa itu adalah kasih meskipun belum berbuat apa-apa, sebab alamiahnya adalah kasih. Ini penting sekali dipahami oleh umat-umat Allah, sebab banyak yang mengajarkan bahwa untuk membuktikan Allah itu adalah kasih, harus ada oknum lain yang menerima kasih tersebut. Ajaran tersebut berasal dari doktrin Trinitas yang menyatakan bahwa Allah Bapa dan Anaknya ada dengan sendirinya secara bersama-sama, supaya Allah Bapa dapat menyatakan kasih-Nya kepada Anaknya. Sebab bagi doktrin Trinitas, Allah Bapa dapat disebut kasih bila ada oknum lain yang menerima kasih tersebut. Tetapi Alkitab tidak berbicara demikian. Allah Bapa adalah kasih meski sendiri dan belum berbuat apa-apa. Sebab kasih itu bukan perbuatan tetapi alamiah. Dan karena alamiah Allah adalah kasih, maka perbuatannya adalah kasih. Sebagai ilustrasi, ini adalah ular king cobra. Apakah si ular harus memagut dulu baru dinyatakan berbisa atau berbahaya? Tentu tidak. Saat melihatnya, kita tahu secara alamiah si ular adalah berbisa dan berbahaya. Alamiah ular king cobra adalah berbisa dan berbahaya. Jangankan ular kobra, jika ular yang tidak berbisa seperti ular piton, yang meski tidak berbisa, tapi berbahaya juga. Saya yakin jika ular ini masuk ke dalam rumah saudara sekalian, penghuni rumah pasti pontang-panting lari keluar. Kenapa?
Sebab kita semua tahu bahwa alamiah ular itu berbahaya. Berbisa atau tidak berbisa, ular berbahaya. Jadi, tanpa harus memagut atau melilit, kita tahu ular berbahaya. Inilah alamiah ular. Karenanya, Paulus menuliskan dalam Kolose 1 ayat 13, dalam bahasa Inggris dikatakan, "Who delivered us out of the authority of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love." Dalam bahasa Indonesia terjemahannya kurang selaras, tetapi kita baca, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Kalimat the son of his love artinya anak dari kasihnya. Namun dalam bahasa Indonesia dikatakan anaknya yang kekasih. Dan inilah yang Allah Bapa karuniakan kepada kita saat menciptakan manusia. Sebab anak-anak kita lahir adalah wujud dari kasih kita. Dan bersama anaknya, anak yang lahir dari Bapa, anak dari kasihnya, Allah Bapa mengerjakan penciptaan alam semesta ini. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 7, paragraf 4. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Dia memiliki seorang rekan sekerja yang dapat menghargai akan tujuan-tujuannya dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kristus, firman itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam alamiah, dalam tabiat, dalam tujuan. Satu-satunya pribadi yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud Allah. Inilah pentingnya memahami Allah adalah kasih. Alamiah Bapa adalah kasih, dan oleh kasihnya Bapa memperanakkan seorang putra yang alamiahnya sama dengan Bapa, yaitu alamiah ilahi, alamiah Allah. Itu sebabnya Yohanes katakan, firman itu bersama-sama dengan Allah, yaitu bersama dengan Bapa, dan firman itu adalah Allah, yaitu sama alamiahnya, alamiah Allah atau alamiah ilahi. Dan anak yang Bapa peranakkan dari kasihnya itu, yang menjadi rekan kerja Bapa dalam menjadikan segala sesuatu, termasuk menciptakan manusia. Dan semuanya diciptakan oleh kasih Allah, sebab Bapa adalah kasih. Jadi, yang menciptakan alam semesta, termasuk penghuni sorga dan dunia ini, bukanlah Trinitas, tetapi Allah Bapa dan anaknya. Renungan hari ini tambahkan dalam Christ Triumphant, halaman 7, paragraf 5. Allah Bapa bekerja melalui anaknya di dalam menciptakan segenap makhluk sorga. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Anak Allah yang diurapi oleh Allah, gambar wujud Allah, cahaya kemuliaan Allah, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya, yang penuh kekuasaan, memegang pemerintahan di atas semuanya. Saudaraku dalam Tuhan, Allah adalah kasih, dan kita yang diciptakan menurut gambar dan rupanya seharusnya menjadi makhluk kasih. Allah tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa. Allah Bapa menghendaki agar semua makhluk ciptaannya melayani dalam kasih. Suatu pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan karakternya Bapa yang adalah kasih. Dan satu-satunya cara agar kita hidup dalam kasih adalah dengan tinggal di dalam Bapa yang adalah kasih, yaitu dengan tinggal di dalam anaknya. Sebab Yesus adalah wujud kasih Bapa kepada kita. Dan untuk tinggal dalam Yesus, maka kita perlu menerima Roh-Nya. Karenanya, untuk dapat menerima Allah yang adalah kasih dalam hidup kita, penting bagi kita untuk menerima Roh Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, Allah yang adalah kasih. Terima kasih atas kebenaran penting pada pagi hari ini, bahwa Allah adalah kasih bukan karena perbuatan, tetapi alamiahnya. Alamiah Engkau ya Bapa adalah kasih, dan itu sebabnya Engkau peranakan anak-Mu, anak dari kasih-Mu, agar kami dapat menerima Engkau dalam hidup ini, sehingga kami dapat tinggal dalam kasih, tinggal dalam Engkau, ya Bapa. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh anak-Mu, roh Kristus, kami tinggal dalam kasih-Mu, sebab Kristus adalah wujud kasih-Mu ya Bapa, dan Dia telah datang ke dunia ini untuk menyatakannya. Dan bila mana Kristus tinggal dalam hati kami pun dapat menjadi saluran kasih-Mu kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.